warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspita Umi dengan NIM 2323130109. Saya berasal dari kelas 1D Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, saya ingin membuat tugas video pembelajaran yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Rule of Law dengan dosen pengampu yaitu Resi Julita, MH. Yang pertama itu ada pengertian dasar HAM. Hak asasi manusia atau HAM diartikan dengan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan dibawa sejak lahir serta merupakan pemberian Tuhan Maha Pencipta. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM mengandung beberapa unsur penting, yaitu 1. Hak dasar atau pokok. HAM berkaitan dengan hak pokok dan penting bagi kesempurnaan eksistensi manusia ciptaan Tuhan. Yang kedua, yaitu dimiliki setiap manusia. Ini berarti bahwa nilai dasar HAM itu bersifat universal, tetapi pelaksanaan HAM tidak selalu sama di semua negara. Yang ketiga, yaitu dibawa sejak lahir. Ini mengandung konsekuensi bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban setiap pemerintah yang sedang berkuasa di mana saja. Yang terakhir, yaitu anugerah Tuhan. Konsekuensinya adalah penggunaan HAM harus disesuaikan dengan keinginan atau aturan Tuhan atau agama. Para pakar umumnya juga sependapat bahwa nilai-nilai dasar HAM tersebut bersifat universal. Namun, pelaksanaannya terjadi di perbedaan di berbagai negara, dan hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan ideologi dan budaya masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada masyarakat Barat misalnya, karena mereka menganut ideologi liberal, maka pelaksanaan HAM pada masyarakatnya lebih ditekankan pada tuntutan akan hak-hak dan kebebasan individu. Sedangkan di Indonesia, sesuai dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pelaksanaan HAM di sini dengan pemahaman bahwa HAM akan berhenti ketika orang harus menunaikan kewajiban hak asasi dan tanggung jawab asasinya pada orang lain. Lalu yang kedua yaitu ada sejarah perkembangan dan penegakan HAM internasional. Perkembangan HAM di dunia hakikatnya mengalir seiring dengan merasa terganggunya martabat manusia sebagai akibat adanya kezoliman yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, yang dapat dinarasikan dalam beberapa peristiwa penting, antara lain yang pertama ada perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membebaskan para bayi wanita dari penindasan bangsa Quraisy tahun 600 Masehi. Lalu yang kedua, ada perjuangan Nabi Musa alaihi salam dalam membebaskan umat Yahudi atau Bani Israel dari perbudakan tahun 2000 sebelum Masehi. Yang ketiga, ada hukum Hammurabi di Babilonia yang memberikan jaminan keadilan bagi warga negaranya. Lalu yang keempat, ada Magna Carta yang berisi raja tidak boleh memungut pajak tanpa seizin dengan penasehat raja, dan orang tidak boleh ditangkap, disiksa, atau dihukum tanpa alasan yang sah. Yang kelima, ada Bill of Rights yang berisi membuat undang-undang harus persetujuan parlemen dan pemungutan pajak harus dengan persetujuan parlemen, dan masih banyak lagi peristiwa yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam HAM. Menurut The International Bill of Human Rights, HAM dapat dibedakan menjadi
personal rights atau hak-hak asasi pribadi yang meliputi kebebasan pendapat, memeluk agama, bergerak, dan lain-lain. Lalu ada property rights atau hak-hak asasi bidang ekonomi yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, dan menikmati. Lalu ada rights of legal equality atau hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Lalu ada political rights atau hak asasi bidang politik yang meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, dan hak mendirikan partai politik. Lalu ada social and cultural rights atau hak asasi bidang sosial dan budaya yang meliputi hak memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Lalu ada procedural rights atau hak asasi bidang prosedur peradilan yang meliputi hak untuk mendapatkan surat perintah perlengkapan atau penggeledahan, hak didampingi pembela, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pula perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Lalu ada pula keberkaitan indivisibility dan kesaling tergantungan atau interdependence. Antonio Cassese pernah mengatakan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan buah dari beberapa ideologi, suatu titik temu antara berbagai konsep mengenai manusia dan lingkungannya. Ada pula pelanggaran dan peradilan hak asasi manusia. Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mendefinisikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM dikelompokkan pada dua bentuk, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat meliputi genosida dan kejahatan kemanusiaan, sedangkan pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM tersebut. Apa sih kejahatan genosida itu? Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, serta memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas atau masif dan sistematis. Meluas artinya yang menjadi korban itu banyak atau sejumlah orang, sedangkan sistematis artinya kejahatan tersebut dilakukan secara terencana dan melibatkan lembaga atau aparat pemerintahan. Contohnya yaitu pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, dan lain-lain. Nah, untuk menjaga pelaksanaan HAM, penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM, melalui tahap-tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.
sebagai salah satu upaya untuk memenuhi rasa keadilan. Maka, pengadilan atas pelanggaran HAM kategori berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan diberlakukan asas retroaktif. Adapun kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Yang pertama itu ada anak-anak, karena anak-anak merupakan manusia yang lemah. Usia dan faktor kematangan psikologis dan mentah membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan. Untuk memperkuat upaya perlindungan anak, maka Indonesia juga sudah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lalu yang kedua itu ada perempuan. Sekalipun perempuan diakui memberikan kontribusi yang besar dalam sejarah eksistensi umat manusia, dalam realitanya perempuan seringkali menjadi korban kekerasan. Perbedaan biologis dengan laki-laki bukanlah alasan untuk serta-merta menjadikannya sebagai manusia kelas 2. Adapun contoh kekerasan terhadap perempuan yaitu kekerasan fisik serta pembakaran, penyiksaan mental, deprivasi, ekonomi, diskriminasi, serangan seksual, dan perdagangan perempuan. Lalu yang ketiga ada masyarakat adat. Keterbelakangan masyarakat adat seringkali diklaim sebagai kelompok outsider dalam pembangunan. Eksistensi mereka terkesan dipunahkan dengan dalih pembangunan. Padahal bagi masyarakat adat, sumber daya alam merupakan aset utama yang dijadikan sebagai sumber kehidupan. Lalu yang keempat ada pembela HAM. Tidak jarang para pembela HAM mendapatkan resiko kerja yang tinggi, perilaku yang kejam bahkan berakibat pada pembunuhan dan kematian. Perjuangan pembela HAM pada hakikatnya adalah perjuangan kemanusiaan. Mereka berjuang dalam beragam profesinya untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi upaya pemenuhan hak asasi manusia universal. Lalu yang kelima ada penyandang cacat. Kecacatan tidaklah menjadi alasan untuk mengebiri atau mengeliminasi mereka dalam memperoleh hak hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupan. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang memberikan landasan hukum bagi hak-hak penyandang cacat. Terakhir yaitu pengungsi. Setiap pengungsi berhak mendapatkan perlindungan baik hukum nasional maupun hukum internasional. Secara garis besar, hak-hak yang melekat pada diri pengungsi adalah hak-hak yang menyangkut hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berlaku untuk semua orang, warga negara, dan juga yang bukan warga negara. Materi selanjutnya yaitu Rule of Law. Rule of Law adalah prinsip hukum yang menjamin adanya supremasi hukum dalam suatu negara. Konsep ini menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh berkuasa di luar batas hukum. Rule of Law juga menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, baik dalam hubungan antar warga negara maupun dalam hubungan dengan pemerintah. Ada pula pengertian rule of law dalam arti formal dan material. Pengertian rule of law dapat dibagi menjadi arti formal dan material. Dalam arti formal, merujuk pada kekuasaan umum yang terorganisir atau kekuasaan negara yang diatur dengan baik. Sedangkan dalam arti material, rule of law membahas tentang hukum yang adil. Menurut T.D. Weldon, suatu negara yang menganut rule of law bukan hanya memiliki sistem peradilan yang sempurna secara teoritis, tetapi juga tergantung pada kenyataan apakah rakyatnya benar-benar merasa keadilan dalam perlakuan, baik dari sesama warga negara maupun pemerintahannya. Prinsip ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana sistem hukum beroperasi dalam negara demokrasi. Secara formal, diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi
Sementara secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan hukum dan penilaian terhadap hukum yang adil. Rule of law memiliki tujuan yang diantaranya mempertahankan perlakuan adil untuk semua individu dalam masyarakat, mencegah pemerintah dan pejabat publik dari penyalahgunaan kekuasaan, melindungi kebebasan individu dalam berpendapat, beragama, berbicara, dan bergerak, menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diandalkan untuk mengurangi konflik, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan perlindungan bagi hak milik dan kontrak, memastikan perlindungan hak asasi manusia termasuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, memastikan bahwa negara berada di bawah hukum dan tidak di atas hukum, membantu menghindari konflik sosial dengan menciptakan kerangka hukum yang jelas, menjadi landasan bagi pemerintah yang baik, transparan, dan akuntabel. Rule of law memiliki prinsip secara formal tercantum dalam pasal-pasal UUD 1945 antara lain yang pertama yaitu negara Indonesia adalah negara hukum terdapat pada pasal 1 ayat 3. Yang kedua, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang terdapat pada pasal 24 ayat 1. Ketiga, yaitu segala warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut terdapat pada pasal 27 ayat 1. Lalu yang keempat, hak asasi manusia, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil diatur oleh undang-undang terdapat pada pasal 28D ayat 1. Yang kelima, setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja terdapat pada pasal 28D ayat 2. Ada pula prinsip-prinsip rule of law dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu sangat terkait dengan penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip hukum. Keberhasilan penegakan hukum ini bergantung pada karakteristik nasional masing-masing negara. Rule of law adalah institusi sosial dengan struktur sosiologis yang unik, mencerminkan budaya, dan mengandung gagasan tentang hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Secara kuantitatif, banyak peraturan yang terkait dengan prinsip hukum telah diterbitkan di Indonesia. Namun, implementasinya belum mencapai hasil optimal, sehingga rasa keadilan yang menjadi perwujudan prinsip hukum belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Yang terakhir itu ada contoh rule of law di Indonesia. Pengadilan di Indonesia harus menjalankan fungsi mereka secara independen, tanpa intervensi dari pihak eksekutif atau legislatif. Lalu, pemerintah Indonesia harus memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat melalui kebijakan bantuan sosial dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Ada pula Indonesia memiliki undang-undang dan instrumen hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya, lembaga seperti KPK dibentuk untuk mengawasi dan menindak tindakan korupsi. Hukum properti memberikan perlindungan hak kepemilikan. Lalu, warga negara memiliki hak untuk membentuk organisasi sipil sesuai hukum. Saya kira cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya harap para pendengar dapat mengerti dengan video pembelajaran yang saya bagikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.